Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pertemuan 4 kali ini ya, pada mata kuliah ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan. Nah, materi kita yaitu penduduk, industrialisasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Di sini ada ayat ya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut surat Ar-Rum ayat 41. Dan menurut surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita lanjut ya. Secara umum ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu yang pertama, permasalahan pokok yang dihadapi oleh sumber daya alam adalah semakin menipisnya cadangan persediaan. Yang kedua, permasalahan pokok yang dihadapi oleh lingkungan adalah semakin menurunnya kualitas lingkungan. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan faktor sosial atau cara pandang penduduk yang kurang menghargai sumber daya alam dan lingkungan sebagai faktor pendukung kelangsungan hidup mereka. Diambil dari Undang-Undang Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang belum memadai. Meningkatnya kebutuhan. Isu mengenai kelangkaan sumber daya alam akibat meningkatnya permintaan didasarkan atas laporan hasil penelitian Club of Roma. Di dalam laporan hasil penelitian Club of Roma dalam bukunya Denis El Medo tahun 1973 menyatakan bahwa setelah abad 20 diprediksi persediaan sumber daya alam dunia sebagai berikut. Gas alam hanya cukup 300 tahun lagi, nikel 150 tahun lagi, minyak bumi 54 tahun lagi, timah 110 tahun lagi, batu bara 2.300 tahun lagi, besi 240 tahun lagi. Prediksi di atas didasarkan pada laju tingkat kebutuhan sumber daya alam sebelumnya dan kemampuan alam dalam menyediakan sumber daya alam. Melihat kondisi di atas menurut Club of Roma abad 21 merupakan batas dari pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan bisa saja dunia akan mengalami kemunduran karena sumber daya alam yang sangat penting seperti di atas jumlahnya semakin terbatas, sedangkan tingkat konsumsi dunia terus-menerus meningkat. Jika penggunaan sumber daya alam meningkat 5% per tahun, tingkat penggunaan itu akan meningkat menjadi 2 kali lipat dalam waktu 14 tahun. Jika sekarang ini persediaan diketahui 100 kali penggunaan saat ini pula, maka persediaan yang ada akan habis dalam waktu 36 tahun. Estimasinya seperti itu ya. Undang-undang sumber daya alam dan lingkungan yang belum memadai itu dilihat dari penduduk, industrialisasi, lingkungan, atau alam. Jadi faktor pertumbuhan penduduk, pemikiran pembangunan ekonomi yang populer menentang peningkatan penduduk adalah Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus tahun 1766 sampai 1834 dalam bukunya An Essay on the Principle of Population as the Future of Society menyatakan bahwa penduduk yang banyak akan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Pertama, manusia selalu memerlukan sandang atau pangan untuk hidupnya. Yang kedua, nafsu seksual manusia akan selalu ada dan tidak akan berubah sifatnya. Pertumbuhan jumlah penduduk ya 20.000 tahun sebelum Masehi ya, tahun 2000, tahun 20.000 tahun sebelum Masehi, 600.000 tahun sebelum Masehi, 1 sampai 2 tahun sebelum Masehi, 1650 ya. Dari 1 tahun sebelum Masehi yaitu jumlah penduduk dari tahun 20.000 tahun sebelum Masehi itu manusia pertama sampai 1 tahun sebelum Masehi. Di 1 tahun itu 0,25 miliar, sampai di tahun 2000 itu 6,00 miliar. Waktu yang dibutuhkan pada saat penduduk menjadi 2 kali lipat. Angka pertumbuhan penduduk itu dari 1%, 1,5%, 2,0%, 2,5%, 3,05%, 3,5%, 4,0%, dan 5,0%. Waktu yang dibutuhkan pada saat penduduk menjadi 2 kali lipat itu dari 1% yaitu sebesar 69,3%, 1,5% itu adalah 46,2, 2,5%, 2,0% itu sebesar 34,7, 2,5% itu sebesar 27,7, 3,0 itu sebesar 23,1, 3,5 itu sebesar 19,8, dan 4,0 itu sebesar 17,3, dan 5,0% adalah 13,9.
Faktor budaya atau pola hidup penduduk akan memberikan permasalahan terhadap tersedianya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan melalui dua aspek, yaitu pola konsumsi dan cara pandang. Jadi dihasilkanlah budaya. Pola konsumsi ya, turunnya kualitas hidup manusia akibat pengaruh pola konsumsi dapat dilihat pada analisis dalam bentuk formulasi berikut ya. Q sama dengan R besar per N besar dalam kurung C besar P kecil ditambah C besar S kecil ditambah C besar P kecil. Di mana Q adalah kualitas hidup, R itu sumber daya alam yang tersedia atau terbatas jumlahnya, N itu populasi manusia itu cenderung naik, CP di situ adalah kebutuhan primer, CS di situ adalah kebutuhan sekunder, dan CT di situ adalah kebutuhan tersier. Cara pandang manusia terhadap sumber daya alam dan lingkungan kebanyakan masih rendah. Karena kebanyakan dari manusia tidak memiliki budaya menghargai sumber daya alam. Jadi nampak dalam garis vertikal itu adalah ruang ya dari R1, R2, R3, dan R4. Dalam garis horizontal itu adalah waktu ya, yang dihitung dalam per tahun dari yang 0, 10, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun. Terlihat garis dari lurus ya R2 dan pertengahan 15 tahun ya. Itu garisnya dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Cloud of Roma, sebuah lembaga pemerhati lingkungan. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar manusia mempunyai pandangan yang sempit dan pendek terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Atau kebanyakan manusia tidak mempunyai budaya menghargai sumber daya alam dan lingkungan. Industri dan pengolahan sumber daya alam. Hampir semua teori pertumbuhan ekonomi yang diadopsi oleh setiap negara adalah melalui pintu gerbang industrialisasi. Dengan kata lain, hampir semua negara menempatkan sektor industri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonominya. Jadi industri primer ya, industri sekunder dan industri tersier. Hasil industri yaitu industri primer meliputi pertambangan dan pertanian, industri sekunder itu meliputi konstruksi dan manufaktur, industri tersier itu meliputi transportasi, komunikasi, dan sektor lainnya. Menurut kriteria UNIDO atau United Nations for Industrial Development Organization, negara-negara industri dikelompokkan sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama adalah kelompok negara non-industri atau non-industrial country apabila sumbangan sektor industri terhadap PDB kurang dari 10%. Yang kedua, kelompok negara dalam proses industrialisasi atau industrializing country apabila sumbangan sektor industri terhadap PDB antara 10 sampai 20%. Yang ketiga, kelompok negara semi industri atau semi industrialist country apabila sumbangan sektor industri terhadap PDB antara 20 sampai 30%, dan keempat adalah kelompok negara industri atau industrial country apabila sumbangan sektor industri terhadap PDB lebih dari 30%. Tafsiran perubahan struktur industri Indonesia tahun 1960 sampai 2000 ya. Di sektor industri primer itu berapa persen, pertanian, pertambangan, industri sekunder, manufaktur, konstruksi, industri tersier yaitu transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Jadi totalnya itu 100 ya. Sumber dikutip dari LPM FPUI ya. Paling banyak di situ adalah industri primer ya, pokok pertanian dan pertambangan. Yang kedua itu adalah industri tersier. Yang ketiga adalah industri sekunder. Kaitan antara penduduk, industrialisasi, dan sumber daya alam. Ada di mana itu sumber daya alam, ya, kapital, tenaga kerja, dan teknologi. Sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier menghasilkan barang, jasa, polusi yang mempengaruhi manusia di dalam sumber daya alam. Untuk mengatasi ada 3 cara kemungkinan pemecahan menurut Sparmoko. Yang pertama, meningkatkan tersedianya sumber daya alam pada laju yang paling tidak sama dengan laju penggunaan sumber daya alam. Kebijakan yang sekarang ini ditempuh dalam kebanyakan negara industri diarahkan untuk meningkatkan tersedianya sumber daya alam melalui pengintensifan penelitian sumber-sumber minyak dan gas baru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam yang ada melalui penggunaan technical fix, yaitu pemecahan masalah yang secara teknis dan ekonomis layak atas dasar standar saat ini, dan tidak memerlukan perubahan-perubahan sosial dan budaya yang berarti. Sebagai contoh adalah diciptakannya mobil-mobil model baru yang hemat bahan bakar. Yang ketiga, menekan permintaan terhadap sumber daya alam
Misalnya dengan membudayakan menggunakan kendaraan angkutan umum untuk menggantikan kendaraan-kendaraan pribadi. Cara ini menghendaki adanya perubahan cara hidup atau gaya hidup pribadi dalam masyarakat. Cukup sekian materi ini hari ya untuk tugas. Tolong kamu jelaskan kembali tentang materi saya yaitu penduduk, industrialisasi, dan pengelolaan sumber daya alam terutama di negara Indonesia. Itu tulis di double folio yang rapi ditulis ya, sebanyak 3 halaman. Nanti kamu foto dan kamu kirim ke mata kuliah saya, ke grup mata kuliah ya. Jadi itu ditulis yang rapi, full, jangan kurang dari 3 halaman ya, atau lebih malah lebih bagus gitu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, kita diskusikan bersama. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.